Ringkasan buku dari Berpikir Kritis adalah kunci atau Think Again. Adam Grant. Buku Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, karya Adam Grant, membahas pentingnya berpikir kritis dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan perbedaan pendapat. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Mengapa kita sulit untuk berubah pikiran? Bagaimana kita bisa berpikir ulang, dan kapan kita harus berpikir ulang? Dalam bagian pertama, Grant membahas mengapa kita sulit untuk mengubah pikiran kita, termasuk pengaruh dari identitas, kepemilikan, dan kelompok sosial. Dalam bagian kedua, Grant memberikan tips dan strategi untuk berpikir ulang, termasuk mempertanyakan asumsi, mencari sumber informasi yang berbeda, dan melibatkan orang dengan pandangan yang berbeda. Dia juga membahas pentingnya mengelola emosi dan ego kita dalam proses berpikir ulang. Bagian ketiga membahas situasi-situasi di mana berpikir ulang sangat penting, seperti dalam pengambilan keputusan yang sulit, negosiasi, dan dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Grant menunjukkan bahwa berpikir ulang bukanlah tanda kelemahan atau ketidakpastian, tetapi justru merupakan kunci untuk berkembang dan berhasil dalam kehidupan. Secara keseluruhan, buku Think Again menyajikan ide-ide yang kuat dan inspiratif tentang bagaimana kita bisa memperbaiki cara kita berpikir dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kemampuan berpikir kritis dan menjadi lebih terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Buku Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, karya Adam Grant, terdiri dari 12 bab. Berikut adalah uraian untuk setiap bab dalam buku Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, karya Adam Grant. 1. The Joy of Being Wrong. Bab ini membahas pentingnya mengakui bahwa kita tidak selalu benar dan mengapa sulit bagi kita untuk mengubah pikiran kita. 2. Debating the World's Greatest Hits. Bab ini membahas betapa mudahnya kita terjebak dalam pandangan yang sudah mapan dan mengapa kita perlu mempertanyakan asumsi kita. 3. The Problem with Knowing What You Know. Bab ini membahas mengapa kepercayaan kita seringkali menghalangi kita untuk memperluas pemahaman kita dan mengapa kita perlu belajar menjadi lebih skeptis terhadap pengetahuan yang kita miliki. 4. Think Again, The Rebranding. Bab ini membahas mengapa berpikir ulang seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan dan bagaimana kita bisa mulai melihatnya sebagai kekuatan. 5. You're a lawyer, but are you also a scientist? Bab ini membahas pentingnya melibatkan pikiran kita dalam berbagai jenis kerja dan bagaimana kita bisa mengembangkan keberanian untuk berpikir di luar kotak. 6. The Problem with Preachers. Bab ini membahas bagaimana kelompok sosial kita dapat mempengaruhi pandangan kita dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari polarisasi. 7. Escape the Echo Chamber. Bab ini membahas mengapa kita perlu mendengarkan pandangan yang berbeda dan bagaimana kita bisa melakukannya. 8. Rethinking Our Conversations. Bab ini membahas bagaimana kita bisa berbicara dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dan bagaimana kita bisa menjaga emosi kita selama diskusi. 9. Argue like you're right, listen like you're wrong. Bab ini membahas bagaimana kita bisa membangun kemampuan untuk berdebat secara efektif dan mencari perspektif yang berbeda. 10. Don't be a motivated.
Reasoner bab ini membahas bagaimana kita bisa menghindari kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pandangan kita dan bagaimana kita bisa membuka diri untuk perspektif yang berbeda. 11 Intelligence is overrated. Bab ini membahas mengapa kecerdasan tidak selalu cukup dan mengapa kita perlu mempertimbangkan fleksibilitas dan kemampuan untuk berpikir ulang dalam keberhasilan. 12. Think Again, The Practicalities. Bab ini membahas bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep berpikir ulang dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita bisa melatih kemampuan berpikir kritis dan fleksibilitas. Bab 1 bab pertama berjudul The Joy of Being Wrong, membahas tentang pentingnya mengakui bahwa kita tidak selalu benar dan mengapa sulit bagi kita untuk mengubah pikiran kita. Grant menunjukkan bahwa manusia cenderung mempertahankan pandangan mereka yang sudah mapan dan enggan mengubah pikiran mereka, bahkan ketika terbukti salah. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, Grant menekankan pentingnya berpikir ulang dan melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Grant juga membahas tentang kecenderungan kita untuk mengidentifikasi diri dengan pandangan kita dan mengambil kritik terhadap pandangan kita sebagai serangan terhadap identitas kita. Hal ini membuat kita sulit untuk menerima kritik dan mengubah pandangan kita, bahkan ketika ada bukti yang jelas bahwa kita salah. Grant menyarankan agar kita melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan fleksibilitas. Bab pertama ini juga membahas tentang pentingnya mengembangkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan mengubah pikiran kita. Grant menunjukkan bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan justru merupakan kekuatan. Ia menekankan pentingnya membangun kemampuan untuk merenung dan mempertanyakan pandangan kita sendiri serta siap untuk belajar dari pandangan orang lain. Hal ini akan membantu kita untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia dan meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Bab 2 bab kedua berjudul Debating the World's Greatest Hits, membahas betapa mudahnya kita terjebak dalam pandangan yang sudah mapan dan mengapa kita perlu mempertanyakan asumsi kita. Grant menunjukkan bahwa pandangan-pandangan yang sudah mapan seringkali tidak didasarkan pada fakta dan bukti, melainkan didasarkan pada kepercayaan yang berakar dalam budaya atau lingkungan kita. Hal ini dapat membuat kita mudah terjebak dalam pemikiran yang sempit dan menghalangi kita untuk memperluas pemahaman kita. Grant mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi kita dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda dan menguji pandangan kita melalui berbagai pertanyaan. Ia menyarankan kita untuk mencari tahu fakta yang mendukung dan tidak mendukung pandangan kita serta membuka diri untuk perspektif yang berbeda. Hal ini akan membantu kita untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Bab kedua ini juga membahas tentang pentingnya mempertimbangkan konteks dalam memahami pandangan kita. Grant menunjukkan bahwa pandangan kita seringkali didasarkan pada konteks yang terbatas dan kita perlu mengambil perspektif yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan lingkungan saat mengambil keputusan atau membentuk pandangan kita. Hal ini akan membantu kita untuk memperluas pemahaman kita dan menghindari kesalahan pemikiran yang sempit. Bab 3 bab berjudul Escape from the Echo Chamber,
membahas tentang pentingnya terbuka terhadap pandangan yang berbeda dan bagaimana kita dapat memperluas perspektif kita. Grant menunjukkan bahwa kita seringkali hanya mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang sejalan dengan pandangan kita, sehingga kita terjebak dalam echo chamber atau ruang gema yang hanya memperkuat pandangan kita. Hal ini dapat membuat kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan fleksibilitas dalam menghadapi pandangan yang berbeda. Grant menyarankan kita untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang berbeda dan membuka diri terhadap perspektif yang berbeda. Hal ini akan membantu kita untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia dan menghindari kesalahan pemikiran yang sempit. Grant juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas informasi yang kita konsumsi dan menghindari informasi yang tidak berdasar atau dipengaruhi oleh bias. Bab ketiga ini juga membahas tentang pengaruh media sosial dalam membentuk pandangan kita dan menghasilkan echo chamber. Grant menunjukkan bahwa media sosial seringkali hanya menampilkan informasi yang sejalan dengan pandangan kita, sehingga kita hanya terpapar pada sudut pandang yang sama dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan fleksibilitas. Grant menyarankan kita untuk memperhatikan sumber informasi yang kita dapatkan dari media sosial dan mempertimbangkan kualitas informasi yang kita konsumsi. Grant juga menekankan pentingnya memperluas jaringan sosial kita dan membuka diri untuk bertemu orang-orang dengan pandangan yang berbeda. Hal ini akan membantu kita untuk memperluas perspektif kita dan menghindari echo chamber. Dengan memperluas jaringan sosial kita juga dapat belajar dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, sehingga dapat membantu kita untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia. Bab 4 dari buku Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, berjudul The Joy of Being Wrong, membahas tentang pentingnya bersikap terbuka terhadap kesalahan dan bagaimana kita dapat belajar dari kesalahan kita. Grant menunjukkan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar dan merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, kita perlu bersikap positif terhadap kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Grant juga menekankan pentingnya bersikap rendah hati dalam menghadapi kesalahan. Ia menyarankan kita untuk mengakui kesalahan kita dan belajar dari kesalahan tersebut. Hal ini akan membantu kita untuk memperbaiki diri dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Grant juga menunjukkan bahwa bersikap rendah hati dapat membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Bab keempat ini juga membahas tentang bagaimana cara kita dapat belajar dari kesalahan kita. Grant menunjukkan bahwa untuk belajar dari kesalahan, kita perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki diri dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kesalahan, mencari solusi untuk menghindari kesalahan tersebut, dan berkomitmen untuk mengubah perilaku kita. Grant juga menekankan pentingnya memperhatikan umpan balik dari orang lain. Ia menunjukkan bahwa umpan balik dari orang lain dapat membantu kita untuk mengidentifikasi kesalahan kita dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, kita perlu bersikap terbuka terhadap umpan balik dari orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Dengan cara ini, kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan terus meningkatkan kualitas diri kita. Bab 5 dari buku Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know,
berjudul Think Again, membahas tentang pentingnya bersikap terbuka terhadap perubahan pandangan dan bagaimana kita dapat memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang. Grant menunjukkan bahwa perubahan pandangan merupakan bagian dari proses belajar dan dapat membantu kita untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, kita perlu bersikap terbuka terhadap perubahan pandangan dan memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang. Grant juga menekankan pentingnya berpikir ulang sebagai suatu keterampilan yang dapat dilatih. Ia menunjukkan bahwa berpikir ulang memerlukan usaha dan kesediaan untuk mengubah pandangan kita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan mempertanyakan asumsi kita. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang dan memperbaiki diri. Bab kelima ini juga membahas tentang bagaimana kita dapat memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang. Grant menunjukkan bahwa untuk memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang, kita perlu bersikap terbuka terhadap kritik dan umpan balik dari orang lain. Hal ini akan membantu kita untuk mempertanyakan asumsi kita dan memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang. Grant juga menyarankan kita untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan mempertanyakan asumsi kita secara teratur. Selain itu, Grant juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks dan situasi dalam mengambil keputusan. Ia menunjukkan bahwa keputusan yang baik bukan hanya didasarkan pada data dan fakta, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan situasi yang ada. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan konteks dan situasi saat membuat keputusan dan bersikap terbuka terhadap perubahan pandangan jika diperlukan. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang dan membuat keputusan yang lebih baik. Bab 6 dari buku Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, berjudul The Challenge of Cognitive Entrenchment, membahas tentang bagaimana manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan mereka meskipun ada bukti yang mengatakan sebaliknya. Grant menunjukkan bahwa kondisi ini disebut sebagai entrenchment dan dapat menjadi hambatan bagi kemampuan kita untuk berpikir ulang dan belajar dari pengalaman. Grant menekankan bahwa entrenchment terjadi karena adanya efek keterkaitan kognitif yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan mempersepsikan informasi. Efek ini menyebabkan kita menjadi lebih cenderung untuk mengabaikan bukti yang tidak sesuai dengan keyakinan kita dan menguatkan keyakinan kita yang sudah ada. Oleh karena itu, kita perlu waspada terhadap efek keterkaitan kognitif dan belajar untuk mengakui kelemahan dan keterbatasan pemikiran kita. Bab ke-6 ini juga membahas tentang strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi entrenchment dan memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang. Grant menyarankan kita untuk mempertanyakan keyakinan kita secara teratur dan bersikap terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Selain itu, kita perlu memperhatikan bukti dan data yang mendukung keyakinan kita dan tidak mengabaikan bukti yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Hal ini akan membantu kita untuk mengatasi entrenchment dan memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang. Grant juga menekankan pentingnya berpikir kritis dan objektif dalam menghadapi bukti dan data. Ia menunjukkan bahwa kita perlu mengevaluasi bukti dan data dengan kritis dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektif seperti emosi dan keyakinan kita. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang dan memperbaiki diri.
Bab 7 berjudul, Argue like you're right, but listen like you're wrong, membahas tentang pentingnya berdebat secara efektif dan mendengarkan dengan baik. Grant menunjukkan bahwa berdebat dapat membantu kita untuk mempertajam ide-ide dan menguji keyakinan kita, namun berdebat yang tidak efektif dapat menghasilkan konflik dan tidak produktif. Oleh karena itu, Grant menyarankan untuk belajar berdebat dengan cara yang lebih efektif, yaitu dengan cara mendengarkan dengan baik. Dalam bab ini, Grant menekankan pentingnya memperhatikan cara kita mendengarkan dan memberikan respon dalam sebuah debat. Kita perlu belajar untuk mempertanyakan keyakinan kita dan bersikap terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda, sambil tetap mempertahankan argumen kita dengan baik. Kita juga perlu berusaha untuk memahami pandangan lawan debat dan mencari titik temu yang mungkin ada. Grant juga menunjukkan bahwa mendengarkan dengan baik adalah keterampilan yang penting dalam berdebat. Kita perlu belajar untuk memahami pandangan lawan debat dan memberikan respon yang relevan. Hal ini akan membantu kita untuk mempertajam ide-ide dan meningkatkan kemampuan untuk berpikir ulang. Selain itu, Grant menekankan pentingnya membedakan antara berdebat dengan memenangkan argumen. Tujuan utama berdebat adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk memenangkan argumen. Bab ini juga membahas tentang kebiasaan buruk dalam berdebat yang perlu dihindari, seperti menghindari argumen yang sulit dan menyerang pribadi daripada argumen lawan debat. Grant menyarankan kita untuk belajar mengakui kelemahan dalam argumen kita dan mencari solusi yang lebih baik. Hal ini akan membantu kita untuk berdebat secara efektif dan memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang. Bab 8 berjudul, The Joy of Being Wrong, membahas tentang pentingnya menerima kesalahan dan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan diri. Grant menunjukkan bahwa banyak orang terlalu takut melakukan kesalahan dan kegagalan, sehingga mereka cenderung menghindari risiko dan mengulang pola-pola yang sudah dikenal. Namun, kesalahan dan kegagalan sebenarnya dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang berharga. Dalam bab ini, Grant menekankan bahwa menerima kesalahan dan kegagalan membutuhkan keberanian dan rasa percaya diri yang kuat. Kita perlu belajar untuk melihat kesalahan dan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai tanda kelemahan atau kegagalan diri. Dengan cara ini, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir ulang dan menemukan solusi yang lebih baik. Grant juga menunjukkan bahwa menerima kesalahan dan kegagalan dapat membantu kita untuk memperkuat ikatan dengan orang lain. Ketika kita berani mengakui kesalahan kita dapat membangun kepercayaan dengan orang lain dan memperkuat hubungan kita dengan mereka. Hal ini akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memperluas jaringan sosial kita. Oleh karena itu, Grant menyarankan untuk melihat kesalahan dan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan meningkatkan keberanian untuk menerima kesalahan dan kegagalan sebagai bagian dari hidup. Bab 9 berjudul, The Challenge of Speaking Up, membahas tentang tantangan dalam berbicara terus terang dan mengemukakan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Grant menunjukkan bahwa banyak orang merasa sulit untuk berbicara terus terang karena takut dianggap kasar atau tidak sopan. Namun, berbicara terus terang merupakan keterampilan yang penting untuk memperkuat hubungan dan mencapai kesuksesan. Dalam bab ini,
Grant menekankan bahwa berbicara terus terang bukan berarti kita harus mengatakan semua yang kita pikirkan tanpa mempertimbangkan efek yang ditimbulkannya. Sebaliknya, berbicara terus terang berarti kita harus memilih kata-kata dengan hati-hati dan mempertimbangkan bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan akan diterima oleh orang lain. Hal ini akan membantu kita untuk memperkuat hubungan dan memperoleh dukungan dari orang lain. Grant juga menunjukkan bahwa berbicara terus terang membutuhkan keberanian dan rasa percaya diri yang kuat. Kita perlu belajar untuk mengatasi rasa takut dan tidak percaya diri, serta mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan argumen kita dengan baik. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang dan menemukan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, Grant menyarankan untuk melihat berbicara terus terang sebagai keterampilan yang dapat dipelajari dan diembangkan melalui latihan dan pengalaman. Bab 10 berjudul, Argue like you're right, but listen like you're wrong, membahas tentang pentingnya berdebat dengan cara yang konstruktif dan saling mendengarkan dengan baik. Grant menunjukkan bahwa terlalu sering orang berdebat dengan tujuan untuk memenangkan argumen dan membela pandangan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain. Namun, debat yang sehat seharusnya berfokus pada pertukaran ide dan pemikiran untuk mencapai kesimpulan yang lebih baik. Dalam bab ini, Grant menekankan bahwa debat yang konstruktif membutuhkan keterampilan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Kita perlu belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan mempertimbangkan argumen orang lain dengan terbuka. Hal ini akan membantu kita untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir ulang dan menemukan solusi yang lebih baik. Grant juga menunjukkan bahwa debat yang konstruktif membutuhkan kerjasama dan empati antara kedua belah pihak. Kita perlu belajar untuk mencari kesamaan dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua orang. Dengan cara ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuan untuk berpikir ulang. Oleh karena itu, Grant menyarankan untuk melihat debat sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai pertarungan untuk memenangkan argumen. Bab 11 berjudul, The Joy of Being Wrong, membahas tentang pentingnya menerima kesalahan dan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Grant menunjukkan bahwa terlalu sering orang merasa malu atau takut untuk mengakui kesalahan mereka dan menolak untuk belajar dari kegagalan. Namun, menerima kesalahan dan kegagalan merupakan kunci untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir ulang dan mencapai kesuksesan. Dalam bab ini, Grant menekankan bahwa menerima kesalahan dan kegagalan membutuhkan ketegasan dan kemandirian diri. Kita perlu belajar untuk mengatasi rasa malu dan takut, serta mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari kegagalan. Hal ini akan membantu kita untuk memperkuat kemampuan untuk berpikir ulang dan menemukan solusi yang lebih baik. Grant juga menunjukkan bahwa menerima kesalahan dan kegagalan membawa manfaat yang besar. Ketika kita menerima kesalahan dan kegagalan, kita memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman tersebut. Hal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan untuk berpikir ulang dan mencapai kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, Grant menyarankan untuk melihat kesalahan dan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai kegagalan yang menghancurkan. Bab 12 berjudul, Conclusion, From Preacher to Prosecutor,
merupakan penutup buku yang menghubungkan tema-tema yang telah dibahas dalam buku secara keseluruhan. Grant menekankan bahwa penting untuk menjadi jaksa yang mencari kebenaran daripada pengkhotbah yang hanya mencari dukungan untuk pandangan mereka sendiri. Hal ini berarti kita perlu belajar untuk mempertanyakan dan memeriksa keyakinan kita sendiri, serta berusaha mencari bukti yang objektif sebelum membuat kesimpulan. Dalam bab ini, Grant juga menyoroti bahwa proses berpikir ulang tidaklah mudah dan membutuhkan kemauan dan kesediaan untuk belajar. Kita perlu belajar untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang muncul saat berpikir ulang, serta mengembangkan kemampuan untuk mencari dan menerima umpan balik. Hal ini akan membantu kita untuk meningkatkan kemampuan untuk berpikir ulang dan mencapai kesuksesan di masa depan. Grant mengakhiri bukunya dengan mengajak pembaca untuk terus berpikir ulang dan membawa konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa dengan terus berpikir ulang, kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan menghasilkan perubahan positif bagi diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kesimpulan dari buku Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, adalah pentingnya kemampuan untuk berpikir ulang dalam mencapai kesuksesan dan membuat perubahan positif di dunia. Dalam buku ini, Adam Grant memaparkan berbagai kasus dan penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya kemampuan untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari bukti yang objektif sebelum membuat kesimpulan. Ia juga menunjukkan bahwa menerima kesalahan dan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran merupakan kunci untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir ulang. Dalam bukunya, Grant juga menekankan bahwa terlalu sering orang merasa malu atau takut untuk mengakui kesalahan mereka dan menolak untuk belajar dari kegagalan. Namun, menerima kesalahan dan kegagalan membutuhkan ketegasan dan kemandirian diri serta membawa manfaat yang besar. Daftar referensi, buku ini mencakup berbagai buku, artikel, dan penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dalam buku. Beberapa referensi yang disebutkan dalam buku ini antara lain, The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, karya Nassim Nicholas Taleb, Thinking, Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us, karya Daniel H. Pink, serta beberapa penelitian dalam bidang psikologi dan manajemen yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkemuka. Daftar referensi yang lengkap terdapat pada bagian akhir buku.